Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan seluruh anggota Komisi 11, yang saya hormati seluruh jajaran direksi, PT SMI, PT SMF, Geodipa, PII, dan LPIA. Pertama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih Bapak atas paparan yang telah disampaikan di Komisi 11 pada hari ini, sehingga bisa membuka perspektif kita tentang bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga yang kita dirikan untuk misi-misi khusus. Ya. Yang kedua, saya mencatat bahwa semua dari 5 lembaga SMP ini, ya, selama periode kurun waktu 5 tahun terakhir semuanya mendapatkan PMN, Pak. Ya, baik yang besar maupun yang kecil. Dan ini saya nilai menjadi napas dari kinerja perusahaan-perusahaan yang Bapak pimpin, mungkin belum zaman Bapak, zaman sebelum Bapak. Saya tidak bisa membayangkan kalau 5 tahun kemarin lembaga-lembaga ini tidak mendapatkan suntikan PMN. Mungkin cerita dan berita yang kita diskusikan pada hari ini akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga melihat bahwa kontribusi terhadap negara, baik dari sisi dividen maupun pajak, ini belum seimbang dengan apa yang sudah negara berikan kepada lembaga-lembaga ini, baik ya dari sisi PMN-nya maupun dari sisi penugasan-penugasan khusus. Ya, tadi Pak Aris Turino sempat menyinggung tentang lembaga ada yang kinerja keuangannya bagus tetapi bukan didapat dari tugas yang diberikan oleh negara. Ya, karena kan keberhasilannya harus kita nilai dua hal, Ketua. Yang pertama dari sisi kinerja keuangan, yang kedua dari sisi misi khusus ini, apakah misi ini berjalan atau tidak gitu. Kalau enggak, apa bedanya dengan perusahaan-perusahaan yang BUMN secara umum ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin lebih menekankan kepada SMI, Pak. Ya, PT Sarana Multi Infrastruktur, ya Pak ya. Dalam tayangan Bapak nomor 7, ya, tadi slide ke-7, telah dipetakan tentang pembiayaan investasi Bapak selama ini sekitar 152 triliun. Ya. Saya ingin menyorot peran Bapak dalam pembiayaan daerah, Pak. Ya, karena kita tahu ya, hampir semua pemerintah daerah ini sekarang sedang mengalami kesulitan fiskal. 70 atau 80% uang yang mereka terima itu bahkan lebih, itu semua tergantung pada dana transfer. Baru kira-kira 20% yang bisa mereka upayakan sendiri. Kemudian 70 sampai 80% lebih dari anggaran yang ada itu sudah tersedot dengan belanja rutin. Jalan kabupaten itu hanya bagus 40%. Jalan provinsi hanya bagus 60%. Ya, sehingga Bappenas menyatakan ya kebutuhan kita untuk infrastruktur daerah itu kira-kira 1.200 triliun. Dan ini tidak bisa kita bebankan kepada APBN saja maupun APBD. Sayangnya, kalau saya lihat dari data yang Bapak sajikan ini, hanya 23%, Pak. Bapak baru masuk ke membantu pemerintah daerah. Nah ini ke depan tadi sinkron dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita menuju 8%, tentunya akses, Pak. Akses ini penting gitu ya. Tanpa akses yang baik, tanpa jalan yang baik, ekonomi kita menjadi berat, ekonomi kita menjadi biaya tinggi. Nah, ini ke depannya bagaimana? Strategi SMI dalam membantu pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini yang sedang mengalami kendala fiskal. Sementara kalau ini kita biarkan terus-menerus, ini akan menjadi beban ekonomi dan akan menjadi penggerus, ya, bukan pendorong untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan oleh Presiden sebesar 8%. Oleh karena itu Pak, saya ingin mendengar ya. Ini kan potensial market yang luar biasa besar Pak. Kemudian ini kan dijamin oleh APBD. Bapak kan minjemin, kemudian nanti kan APBD yang akan menggaransi itu. Kenapa SMI masih berat? Ya, masuk ke sini. Hanya 26% dari total yang sudah Bapak lakukan. Nah, ke depan ini bagaimana proporsi yang akan Bapak lakukan untuk daerah ini? Supaya ya, harapan kita akses menjadi lebih mudah, lebih lancar, ekonomi kita bisa lebih tumbuh. Dan ini market Bapak. Itu loh ya. Jadi ini market Bapak, saya mau dengar Bapak seperti apa konsennya kepada apa namanya pembangunan daerah. Yang kedua Pak, tentang lembaga penjaminan ekspor impor ya Pak ya. Kita benar-benar berharap ya LPIE ini kembali ke hitoh
kembali ke tujuan utamanya waktu didirikan, yaitu mendukung pertumbuhan ekspor kita, Pak. Tadi kan sudah Bapak sebutkan tadi di slide Bapak itu sudah Bapak sebutkan ada 3 misi utama kan, Pak ya, yang didorongkan kepada Bapak pada saat dibentuk menghasilkan cadangan devisa, cadangan mata uang asing dalam negeri, peningkatan kapasitas produksi nasional. Ya, sayangnya Pak, sayangnya memang ekspor kita sekarang lagi sedang tidak baik. Nah, harapan saya LPIE ini bisa mengambil segmen UMKM, Pak. Kalau ini aman, Pak, ya, pemainnya banyak dan Bapak memberikan pembiayanya kan kecil-kecil, Pak, ya, dan ini langsung akan menggerakkan ekonomi kita, ya, lapangan pekerjaan, kemudian rantai pasok, ya, pergerakan ekonomi dan relatif aman lah dari hal-hal yang akan membahayakan LPE. Sayangnya Pak, ya kalau saya lihat dari proporsi pembiayaan UMKM untuk ekspor Bapak baru kasih 5,6%. Ini rendah sekali Pak. Ya, nah ini strategi LPI ke depan. Tadi kan Ketua sudah menyampaikan. Ini LPI akan dibawa kemana ini belum jelas, baru di satu slide. Saya pikir ini harus menjadi fokus Bapak. Ya, UMKM ini harus jadi fokus Bapak. Kenapa? Itu tadi saya katakan pembiayaannya tidak terlalu besar dan banyak. Serta efek ekonominya itu akan segera meluas Pak kepada seluruh masyarakat kita, ya, dan pasti ya wujudnya mendorong kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang lain saya pikir segera sesuaikan langgam saja Pak, ya, dengan apa yang menjadi arahan Presiden supaya lembaga Bapak tetap relevan, ya. Dan pesan saya jangan lagi berharap ada PMN. Kayaknya itu sudah akan dikunci Pak. Kayaknya ya, tapi nggak tahu kalau ada arahan baru. Sehingga Bapak harus betul-betul survive dengan kemampuan sendiri, dengan model bisnis yang benar-benar bisa membuat Bapak tumbuh, ya, secara keuangan baik, tetapi juga secara penugasan Bapak menyelesaikan misi khusus yang ditugaskan negara pada saat lembaga Bapak ini didirikan.